Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu Ambamawarni. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana mewujudkan smart governance. Hal-hal yang saya sampaikan mencakup penentuan isu berdasarkan tupoksi, kondisi saat ini, analisis dampak, dan gagasan kreatif. Yang pertama adalah penentuan isu. Terlebih dahulu saya mengidentifikasi isu berdasarkan tupoksi saya. Saya menemukan 4 isu, yaitu isu pertama, penerimaan kurang optimal dalam kondisi pandemi. Isu kedua, kurangnya penyesuaian kemajuan teknologi dalam proses pemungutan pajak. Isu yang ketiga, data perpajakan yang tidak lengkap dan tidak teratur. Isu keempat, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kurang. Selanjutnya, saya akan menentukan isu prioritas. Di sini saya menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Metode ini sudah saya bahas di agenda 2. Singkatnya, di sini saya menggunakan indikator angka 1 sampai dengan 5, di mana angka 1, misal untuk aktual, angka 1 menggambarkan kurang aktual, dan angka 5 menggambarkan sangat aktual. Begitu pula seterusnya. Kemudian nilai-nilai tersebut ditotal dan dicari nilai yang paling besar. Di sini, nilai yang paling besar yaitu ada di isu pertama dengan total nilai 17. Isu pertama yaitu penerimaan yang kurang optimal dalam kondisi pandemi. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana kondisi saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas keadaan saat ini. Yang pertama, dalam hal surrounding, keadaan pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekonomi masyarakat dan juga negara. Perekonomian masyarakat menjadi turun dan kemampuan membayar pajak menjadi berkurang. Selain itu, kondisi geografis balangan yang luas juga mempengaruhi proses pemungutan pajak. Yang kedua, dalam hal sistem, basis data yang kurang teratur menjadikan proses pengelolaan pajak menjadi kurang efektif dan efisien. Yang ketiga, dalam hal skill, kurangnya penguasaan teknologi, utamanya untuk tenaga yang sudah lanjut usia, dan juga kurangnya penguasaan teknologi oleh masyarakat, menjadikan proses pemungutan pajak menjadi kurang maksimal. Dan juga kurangnya SDM yang berfungsi sebagai pengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan terjadi dengan sedikit lambat. Yang keempat adalah mengenai price. Pemenuhan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis dampak yang terjadi apabila isu tersebut dibiarkan tanpa adanya penanganan. Jadi, apa saja yang akan terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan? Akibat jangka pendeknya adalah target penerimaan daerah tidak tercapai sehingga kemampuan belanja daerah akan menurun. Sedangkan untuk jangka panjang, bisa dikatakan hampir semua sektor beresiko untuk menerima akibatnya, karena pendapatan daerah yang didapatkan oleh Pemprov Kalimantan Selatan akan disalurkan kepada dinas-dinas dan badan-badan yang ada di seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, apabila target tidak tercapai, maka kemungkinan penurunan ekonomi daerah akan terjadi, sehingga akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengenai gagasan kreatif. Bagaimana cara menyelesaikan isu tersebut? Di sini, saya mengajukan 5 gagasan kreatif. Yang pertama adalah membuka samsat pembantu di daerah-daerah yang jauh dengan samsat utama, sehingga wajib pajak yang berada di daerah tersebut dapat dengan mudah untuk membayar pajak. Yang kedua, memperbaiki basis data yang ada di Bapurda. Dengan memperbaiki basis data, maka pengelolaan pajak, terutama piutang, akan sangat mudah. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan aplikasi samsat digital kepada masyarakat luas. Karena pada era ini, pada era pandemi dan era digitalisasi, semua serba digital, maka kita sebagai ASN harus melakukan sosialisasi bagaimana penggunaan samsat digital, sehingga bisa memudahkan dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak. Yang keempat adalah mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan agar tercipta
lingkungan kerja yang efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan UPTD. Karena sarana dan prasarana adalah hal yang vital dalam melaksanakan tugas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.